Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arya Putra Priyastono dan NIM 180232068. Dalam video ini saya akan menjelaskan soal UAS. Oke, di foto pertama itu kompresi citra. Itu pertama ambil foto selfie. Habis itu lakukan langkah-langkah encoding dan decoding untuk satu makro blok menggunakan bahasa Python. Nah, foto selfie yang saya pakai adalah ini. Ya, jadi pertama dalam kompresi JPEG itu dia itu misahin RGB, jadi dia itu konversi RGB jadi chrominance ini. Jadi pertama di resize terus di convert, lalu dibagi blok 8x8. Habis itu chrominance tadi kita downsampling di resolusi dibagi 4 kira-kira. Setelah itu kita discrete cosine transform untuk setiap blok yang blok 8x8 tadi itu. Habis di DCT blok tadi di quantization yang luminance nya ini array untuk array kuantisasinya. Jadi di gambarnya itu di bloknya dibagi terus bulatkan. Nah terakhir habis di kuantisasi terus di running encoding sama Huffman encoding. Dia tuh zigzag scanning. Jadi kayak ini kan 8x8. Jadi ini 1 2 3 kayak gini zigzagnya. Ya. Terus diberi run length encoding sama Huffman encoding. Nah ini decoding di langkahnya juga sama tapi langkahnya dari belakang gitu. Jadi di Huffman encoding terus run length, terus quantization discrete di chrominance di resolusi gedein, itu dikonversi ke RGB. Nah jadi ini hasilnya dapat lihat nih, bloknya di sini dia lebih, yang asli dia tuh acak-acakan, lebih lebih gelap, lebih tidak teratur gitu. Tapi kalau dilihat di yang sudah di decode, dia itu lebih ada polanya gitu. Karena dia pas DCT dia ngikutin pola gitu. Sekarang nomor 2, kompresi video. Buatlah skenario kamera digital buat rekam terus kirim di internet. Nah, untuk skenario ini saya pilih pertandingan tenis ke internet. Jadi nomor 1, perbedaan sinyal analog dan digital, dan kenapa sinyal analog itu dia menggunakan nilai kontinu, susah dikompresi karena dia tidak terstruktur, tentang nilainya juga tidak terbatas. Kalau digital dia nilai discrete 0 dan 1, mudah dikompresi karena lebih karena standar reference, karena nilainya cuma 0,1 gitu. Kenapa kita lebih enak pakai digital? Karena ngirim ke internet itu butuh datanya banyak. Jadi kalau bisa dikompresi yang lebih gampang, lebih baik gitu. Jadi itu digital lebih cocok karena bisa dikompresi dan transmisi secara dengan efisien. Nah kedua itu video encoder H264. Jadi itu dia itu mengurangi ukuran video data mentah agar lebih efisien untuk kirimkan atau disimpan
tanpa mengorbankan kualitas secara signifikan. Jadi dikompres, jadi buat kompres tapi kualitasnya tidak terlalu jelek gitu. Nah, pertama dia tuh ngecek klasifikasi frame-nya, bisa intra-frame, prediction frame, sama bidirectional frame diklasifikasi. Habis itu di motion estimation, jadi dia nyimpen apa namanya data, dia estimasi data pergerakan, terus yaitu habis itu motion compensation, nyimpen perbedaan data, perbedaan gambar. Dia karena perbedaan gambar itu ya lebih gampang dikompres, jadi dia itu lebih kecil ya. Habis itu ditransformasi dan kuantifikasi, dan terakhir di coding, dikompresi secara lossless. Dan nomor 3, open loop versus closed loop NVIDIA encoding. Open loop itu encoder yang menggunakan frame asli sebagai referensi prediksi. Closed loop adalah encoder yang menggunakan frame hasil rekonstruksi sebagai referensi. Untuk dalam kasus ini karena kita pakai H264, dia itu pakai closed loop. Jadi dia karena closed loop dia lebih akurat dan mencerminkan kondisi nyata di sisi decoder. Habis itu redundancy temporal. Redundancy temporal itu kayak hal yang gak banyak geraknya gitu, kayak background. Kayak kasus ini latar belakang lapangan tenis. Jadi ini dilakukan dengan motion estimation dan motion compensation. Jadi ini dia mengurangi ukuran video signifikan. Dan terakhir nih GOP, group of pictures, dan perbandingan 20 versus 50. Group of pictures itu jadi dia cara ngestrukturin jenis frame-nya gitu. Jadi ada 3 jenis: I-frame, dia ini frame aslinya, frame penuh. P-frame, dia frame-nya itu dari prediksi dari frame sebelumnya. Dan B-frame, dia prediksi dari sebelum dan sesudah, makanya bidirectional. Untuk ini contoh struktur buat yang GOP20. Ini kan tadi kenapa GOP20? Ini karena ini 20. Kalau dilihat ini kan maksud aku itu jarak antara iframe-nya itu dia 20. Ini kan I terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Jadi jarak antaranya itu 20 gitu. Jadi perbandingan GOP20 versus GOP50, jadi iframe-nya ya lebih sering di GOP20. Terus GOP50 lebih jarang. Ukurannya dia lebih besar. Kalau GOP lebih kecil. Visualnya dia lebih stabil. Kalau GOP50 dia rentan terhadap error. Jadi 20 lebih cocok buat yang stabil, terus lebih mudah di decode gitu, tapi yang 50 buat yang hemat ruangan, efisiensi tinggi gitu. Nomor 3 sekarang. Ini kompresi audio dari WAV ke MP3. Jadi cara kerja MP3 itu dia ngambil audionya, terus dia potong yang frekuensi yang tidak bisa didengar. Habis potong frekuensi yang tidak bisa didengar itu suara yang disembunyikan sama suara yang lebih keras itu dihilangin gitu. Ini ini ada grafnya. Audionya saya pakai audio ini MVM start.wav. Oke, jadi nih kita coba dengerin. Tes.
terdengar suaranya seperti itu. Oh ya, tadi di kodenya dia ambil audio terus diekspor jadi MP3. Ini MP3-nya. Oke, terdengarnya tidak ada bedanya. Tapi kalau dilihat di ukurannya itu yang wave asli dia itu 46.000 bytes. 400.661.000 bytes. Ya kan? Ini 3.000, 13.000. Ada yang 4.613.000. Kalau yang di hasil MP3 419.000 bytes. Jadi ini rasionya tuh 0,09 atau dia hebatnya 90%. Jadi cukup signifikan. Kalau kita lihat waveformnya ini tidak ada yang berbeda, tidak terlihat perbedaannya. Tapi kalau kita lihat spektrogram, nah itu dilihat, kita bisa lihat tuh yang frekuensi yang tidak bisa dengar dihilangin. Ya, sekarang nomor 4 itu watermarking. Jadi ini dia ada fungsi signal sinusoidal. Jadi ini dikasih watermark 12 Desember plus 19. Ini buat ini seatnya nih maksud aku. Jadi ini spread spectrum dia jadi rumusnya itu jadi di signal tambah alfanya, ini alfa dikali watermark. Yang ini ada dua wave, ini buat yang ringan, ini buat yang berat, yang agak kuat gitu. Itu nih digambarin plotnya. Nah ini buat verifikasi. Untuk verifikasi kita pakai dot product dari watermarknya sama yang hasil itu ya, hasil wave-nya. Ini dihitung ekspektasi. Ya. Ini bisa kalau dilihat nih signal asli dia ya biasa mulus di watermark yang di alpha 0,01 tidak terlihat beda, tapi kalau kita zoom ini terlihat ada semacam ada sedikit jungkat-jungkit kayak tidak ratanya gitu. Kalau yang watermarknya berat ya sangat terlihat. Ini verifikasinya nih yang buat ini terbaca, ekspektasi baca, berarti ini berhasil. Ini coba kita dengerin. Jadi itu yang signal aslinya cuma ada biasa. Kalau signal dengan watermark terdengar ada sedikit noise di belakangnya. Kalau kita pakai yang watermark yang lebih berat, noise-nya sangat terdengar. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.